Jadi persis di bawah atap yang jebol itu, ada beberapa kain warna putih yang sudah lusuh. Dan kayak ada semacam bercak-bercak darah yang sudah kering. Terus ada juga tali pocong di situ. Wina kaget ngelihat ini, loh kok bisa ada seperti ini. Artinya bahwa barang-barang ini tadinya ada di atas plafon. Terus kemudian jebol, akhirnya turun ke bawah. Kamu pindah aja dari situ. Itu rumah itu mengandung energi negatif. Jadi rumah itu dulu kayaknya pernah dibuat sesuatu. Kamu nggak bisa lah menyingkirkan itu semua, nggak bisa. Satu-satunya cara kamu harus pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wina yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, di episode kali ini ada cerita kiriman dari Sobat Kembara. Namanya Wina, asalnya dari Surabaya. Wina ini ingin membagikan pengalaman yang pernah dialami oleh Wina dan juga keluarganya ketika dia tinggal di sebuah rumah yang menurutnya kejadian itu benar-benar aneh. Tapi sebelum masuk ke sana, kita cerita dulu di masa-masa ketika Wina masih kecil, ketika dia tinggal di sebuah rumah di Surabaya. Jadi ayahnya Wina waktu itu kerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup ternama. Nah, bisa dibilang perekonomian keluarga mereka waktu itu stabil. Bahkan Wina masih ingat ketika akhir pekan di hari Sabtu itu, ayahnya ini sering ngajak Wina dan keluarga menuju ke sebuah tempat perbelanjaan. Di situ Wina bisa memilih apapun dan dia paling senang kalau di hari Sabtu. Karena ayahnya sering mengajak Wina dan keluarga untuk menuju ke pusat perbelanjaan, dia disuruh ambil apapun, bisa mainan, bisa peralatan gambar. Setelah itu mereka akan makan bareng. Tapi hal itu kemudian cuma berlangsung sampai Wina kelas 2 SMA. Tiba-tiba ayahnya ini mengalami sakit keras, sakit parah. Beliau sempat dirawat di rumah sakit sekitar 2 mingguan. Setelah itu beliau meninggal. Dan semenjak ayahnya Wina ini meninggal, ibunya Wina waktu itu stres banget. Yang pertama karena perekonomian itu langsung nggak stabil. Beliau ini bingung karena sebagai ibu, sebelum-sebelumnya ibunya Wina ini nggak punya keterampilan apapun, nggak pernah kerja ikut orang. Jadi dia bingung untuk menghidupi 2 orang anaknya ini seperti apa. Bahkan waktu itu Wina sudah kepikiran dia nggak akan bisa melanjutkan sekolah. Terus pada akhirnya ada kabar baik, jadi ibunya Wina ini punya perkumpulan di sebuah majelis taklim atau ibu-ibu pengajian. Nah di situ ibunya Wina ini mulai belajar dari ibu-ibu pengajian situ, ada yang bisa bikin kue. Dan kebetulan beliau orangnya baik banget. Diajarilah kemudian ibunya Wina ini cara bikin kue seperti apa, sampai cara jualnya itu pun diajarkan. Nah dari situ ibunya Wina belajar bikin kue, sampai kue ini bisa diproduksi dan bisa dijual. Pertama yang jadi pasarnya adalah ya ibu-ibu pengajian itu. Setiap kali ada pengajian dibawalah dagangannya ini dan selalu habis. Nah lama-lama usahanya ini semakin berkembang. Beliau bisa sampai mempekerjakan sekitar 7 orang karyawan di rumahnya.
Terus akhirnya dari sinilah Wina dan adiknya bisa kuliah. Selama kuliah itu ya nggak ada permasalahan, perekonomian tetap stabil, usaha ibunya semakin meningkat, sampai akhirnya Wina lulus kuliah dan dia bisa kerja di sebuah perusahaan swasta di Surabaya. Adiknya Wina waktu itu masih kuliah. Nah tiba-tiba setelah adiknya Wina ini lulus kuliah, itu ada beberapa permasalahan yang terjadi. Jadi dikabarkan waktu itu ada salah satu karyawan dari ibunya Wina ini yang melarikan uang. Jumlahnya sekitar ya 60 jutaan waktu itu. Uangnya ini dibawa kabur, terus dari situ mereka sudah nggak bisa produksi. Nah, pada saat-saat yang genting seperti ini, ibunya Wina ini sempat meminjam uang ke bank dan cair sekitar 100 jutaan lah dengan jaminan sertifikat rumah. Nah, pada waktu itu akhirnya usaha ini bisa jalan lagi seperti biasa dan mulai produksi seperti biasa lagi, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada lagi beberapa karyawan itu yang menipu. Artinya waktu itu karyawan ini bilang ke ibunya Wina, "Bu, ini beli alat Bu, ada yang jual semacam oven atau apa yang harganya itu sekitar puluhan juta sampai 40 jutaan lah." Ada beberapa oven di situ. Ternyata setelah dibayar oleh ibunya Wina ini, oven ini nggak kunjung datang. Dan si karyawannya ini sudah nggak muncul lagi. Di situ untuk kedua kalinya ibunya Wina ini tertipu oleh karyawannya sendiri. Terus hal ini nggak berlangsung lama, ada lagi permasalahan yang hampir sama semacam ini. Intinya di situ ibunya Wina ditipu lagi oleh karyawannya. Sampai benar-benar uang untuk produksi itu nggak ada. Dan biaya untuk nyicil ke bank setiap bulan itu juga nggak bisa terpenuhi. Nah, mulailah berantakan perekonomiannya, sampai pada akhirnya ibunya Wina ini ngomong ke Wina bahwa beliau itu sudah nggak bisa mempertahankan rumah. Nah, di situ Wina benar-benar kecewa juga. Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya Wina sering ngingetin ibunya, "Bu, jangan terlalu percaya sama orang ini." Wina itu sudah punya prasangka buruk. Jadi ketika ada beberapa karyawan ibunya yang terlihat ganjil, Wina selalu mengingatkan, "Bu, aku nggak seneng ya sama orang ini, si ibu ini." Jadi Wina sudah punya feeling ini. Tapi karena ibunya itu selalu orangnya easy going, dia nggak pernah suuzon sama orang, ya orang ini tetap dibekerjakan dan pada akhirnya uangnya dibawa lari. Terus ketika ada karyawannya yang jual oven itu, Wina sudah curiga. Ini oven kok ibunya mau lihat kok nggak boleh waktu itu pas mau beli oven. Ternyata ya seperti itu juga, ibunya ditipu. Dan singkatnya setelah Wina setuju, adiknya pun juga setuju, rumah ini dilimpahkan ke bank, terus mereka ini cari kontrakan. Mereka tinggal di rumah kontrakan, masih di area sana, masih satu kecamatan. Ketika pertama kali tinggal di kontrakan itu, Wina ini stres banget. Karena dari kecil sampai dia itu kerja, sampai dia usia 25 tahun, dia nggak pernah merasakan pindah rumah. Dia nggak pernah merasakan tinggal di kosan atau di kontrakan seperti apa. Tiba-tiba pada waktu itu, dia harus tinggal di kontrakan. Yang kontrakannya itu ketika Wina pertama kali tiba di sana, itu kerasa banget kalau suasananya itu nggak enak banget. Jadi rumah kontrakan ini letaknya itu ada di belakang rumah si empunya ini. Jadi rumah si tuan rumah itu ada di depan. Terus di samping rumah tuan rumah itu ada gang masuk menuju ke belakang. Dan di belakang itu ada sekitar 5 rumah kontrakan. Yang masing-masing rumah kontrakan ini ada 3 kamar. Terus di belakang rumah kontrakan itu ada lahan kosong yang di situ itu biasanya difungsikan untuk buang sampah orang-orang yang ada di sana. Dan biasanya tuan rumahnya ini yang bakar sampah tersebut. Di situ Wina sudah merasa keganggu. Dia sempat ngomong ke ibunya, "Ini ibu sudah bayar berapa tahun untuk kontrakan ini?" Ternyata ibunya bilang sudah dibayar 2 tahun. Nah, Wina ini sebenarnya ingin mengajukan saran ke ibunya supaya jangan cari kontrakan dulu, biar dia yang nyari. Ada kontrakan yang lebih murah dan lebih bagus. Tapi ibunya waktu itu sudah terlanjur bayar kontrakan ini 2 tahun. Akhirnya ya mau nggak mau mereka tinggal di sana, tapi Wina sendiri ini jujur dia nggak mau menempati rumah kontrakan itu karena dia sudah merasa kalau suasananya itu beda banget. Ada hal yang membuat Wina ini kayaknya nggak mau tinggal di situ.
Akhirnya yang tinggal di situ adalah ibunya Wina dan adiknya Wina, si Adam ini. Waktu itu Adam baru lulus kuliah, dia tinggal di sana. Akhirnya tinggal di kontrakan itu. Nah, Wina sendiri lebih memilih untuk ngekos di dekat tempat kerjanya. Nah, hal itu terjadi sampai sekitar 2 bulan. Sampai pada akhirnya ibunya ini benar-benar memohon ke Wina. Mbok kamu itu tidur di rumah saja. Ini loh adikmu itu kayaknya agak stres. Nah, Wina sendiri sempat chat ke Adam, adiknya itu. Dia sempat tanya, kamu kenapa Adam kok kata ibu stres? Nah, kata ibunya, Adam ini semenjak tinggal di kontrakan itu, dia itu lebih sering berada di dalam kamar. Dia nggak mau keluar. Yang ada di pikiran Wina, Adam ini bukan stres karena apa. Dia ini stres karena dia baru lulus kuliah, tapi setiap kali ngelamar kerja, dia selalu nggak diterima. Nah, si Adam ini, adiknya Wina itu, dia pengennya kerja sesuai dengan jurusannya. Waktu itu dia ambil jurusan multimedia, jadi dia pengen kerja di sebuah perusahaan multimedia, dan dia pengen gajinya itu di atas UMR. Sayangnya, waktu itu nggak ada perusahaan yang mau membayar Adam di atas UMR. Nah, inilah yang membuat Adam kecewa. Dia sering ngomong ke sepupunya, bukan ke Wina. Sepupunya Adam ini, atau sepupunya Wina ini tinggalnya di Jakarta. Dulu mereka tinggal di Surabaya. Nah, sepupunya ini namanya Januar. Januar ini dulu akrab banget dengan Adam, sampai kemudian keluarga mereka ini tinggal di Jakarta. Nah, curhatnya Adam itu ke Januar ini. Sedangkan Wina dapat info semua tentang Adam dari Januar. Sempet si Adam ini cerita ke Januar bahwa dia kecewa. Kerja di Indonesia itu kecewa. Karena kemampuannya itu benar-benar nggak dihargai. Dia pengen banget tinggal di luar negeri, entah di Malaysia atau di manapun lah negara yang bisa menghargai kinerja dia. Nah, Adam ini punya pikiran yang seperti itu, jadi dia benar-benar stres. Menurut Wina, itulah kenapa Adam stres. Tapi menurut ibunya, nggak seperti itu. Sebelumnya, Adam ini nggak mengalami stres seperti ini, tapi ketika tinggal di kontrakan tersebut, Adam ini langsung tiba-tiba bersikap yang aneh seperti itu. Akhirnya setelah 2 bulan, Wina pun menuju ke kontrakan tersebut, dia ngalah. Dia akhirnya tinggal di kontrakan itu bersama ibunya dan juga Adam. Nah, malam pertama ketika Wina tinggal di sana itu suasananya aneh banget. Dia ini kan tinggalnya atau menempati kamar yang ada di depan. Di samping kamar Wina itu ada jendela. Jendela ini bisa ngelihat ke arah luar. Jadi di luar itu ada gang menuju ke area belakang yang biasanya digunakan tuan rumah untuk bakar-bakar sampah. Nah, malam itu tiba-tiba sekitar jam 11 malam, Wina ini sudah tidur. Dia dengar ada orang yang jalan. Nah, karena penasaran, dia kira jangan-jangan ini maling. Diintip lah dari jendela itu, dibuka. Jendelanya dibuka, diintip. Ternyata nggak ada orang yang lewat. Terus karena Wina masih penasaran, karena motor itu ada di luar semua, dia keluar. Dia keluar dari rumah, dilihat, dicek. Dia senter pakai HP-nya itu, ternyata ya di luar ini nggak ada siapa-siapa. Itu keanehan pertama. Hal ini nggak diceritakan ke ibunya. Keesokan harinya Wina berangkat kerja, sore hari dia pulang ke kontrakan, ya seperti biasa dia makan, terus kemudian dia tidur. Malam kedua, Wina ini mengalami sesuatu yang aneh. Jadi rasanya itu dia ini kayak mimpi, tapi mimpinya itu kayak nyata banget. Tiba-tiba Wina ini tidur. Pas tidur itu dia kebangun, dia buka mata. Ada yang buka pintu. Lah dia di situ ngelihat ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini rambutnya berantakan putih. Dia pakai baju kebaya yang lusuh. Terus nenek-nenek ini masuk. Jalannya itu tangannya ke belakang sambil jalan. Pertama kali si nenek ini jalan, itu Wina sudah nggak bisa gerak. Si nenek ini sambil ngeliatin Wina, ngelirik terus. Nggak lama pas nenek-nenek ini mau keluar, si nenek ini balik lagi terus tanya ke Wina. Itu Wina sudah nggak bisa gerak. Jadi badannya itu benar-benar kaku. Tapi matanya bisa melihat ke arah nenek-nenek ini. Si nenek ini ngomong dengan bahasa Jawa. Kowe sopo kok wani neneng kene? Lah Wina nggak bisa gerak. Dia nggak bisa ngomong. Dia cuma ngelihat nenek-nenek ini serem banget. Terus nenek ini ngomong lagi. Hei kowe sopo? Kowe kok wani-wani neneng kene? Anake sopo? Keturunannya sopo? Wina nggak bisa jawab waktu itu.
Dan gak lama setelah Wina mengalami hal yang seperti ini, si nenek-nenek ini keluar lagi, dan setelah nenek ini keluar, barulah di situ Wina bisa gerak. Langsung nafasnya itu ngos-ngosan, dia bangunkanlah ibunya. Terus diceritakan semua ke ibunya. Ibunya Wina waktu itu bilang, "Mbak, kamu itu dari awal sudah ngerasa nggak senang tinggal di sini. Akhirnya kamu ngalamin yang seperti ini. Ibu sama Adam tinggal di sini sudah 2 bulanan itu ya nggak pernah ngalamin kayak kamu." Nah, akhirnya Wina pun coba berpikir positif. Mungkin yang dilihat tadi itu cuma halusinasi. Waktu pun berjalan. Di hari keempat ketika Wina tinggal di sana, malam itu Wina kebangun lagi. Sekitar jam setengah 12 malam. Yang dirasakan Wina ini masih sama. Dia tiba-tiba kebangun, nggak tahu dia tiba-tiba pengen bangun, terus dia buka mata, pintu itu kebuka lagi, kriek. Padahal pintu kamar ini sudah dikunci sama Wina. Tiba-tiba pintu kamar itu kebuka dan nenek-nenek ini datang lagi. Yang dilakukan nenek ini ya sama, dia masuk terus jalan kayak hampir mengelilingi Wina. Terus dia tanya lagi, "Kowe sopo? Kowe turunane sopo kok wani-wanine ning kene?" Nah, si nenek ini rambutnya berantakan, wajahnya itu ngeri. Wina nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Dia cuma ngomong dalam hati, "Aku ini nggak ganggu kamu. Aku di sini ini nggak ganggu kamu. Jangan ganggu aku." Dia cuma ngomong dalam hati. Akhirnya si nenek ini pun pergi lagi, terus pintu ditutup. Begitu Wina kebangun, dia bisa gerak. Pintu ini dicek, pintu kamarnya. Ternyata ya pintunya itu masih dalam keadaan terkunci. Akhirnya dia cerita lagi ke ibunya, "Bu, nenek itu datang lagi, Bu." Ibunya masih nggak percaya. Terus ibunya bilang, "Makanya Mbak, Ibu kan sering ngajak kamu, datanglah ke pengajian, biar kamu itu agak tenang, nggak kayak gini." Terus Wina coba berpikir, apa hubungannya? Wong ini benar-benar kejadian yang di luar nalar kok Wina disuruh ikut pengajian. Waktu itu Wina memang selalu sering banget diajak ibunya ikut pengajian, tapi dia nggak mau. Nah, akhirnya dia sempat cerita ke salah satu teman kantornya tentang hal yang dialami oleh Wina. Menurut Wina, ada salah satu teman kantornya itu yang cukup paham soal hal-hal mistis semacam ini. Dia sering cerita horor di kantornya. Terus Wina tanya, "Bang, aku mau tanya Bang. Aku ngontrak nih di rumah baru. Terus aku kok ngalamin kejadian yang kayak gini ya?" Nah, si yang ditanya oleh Wina ini, namanya itu Bang Iwan. Bang Iwan ini bilang, "Loh Win, kamu sebelumnya tahu nggak sejarah rumah itu?" "Nggak tahu Bang." "Terus menurutmu kamu ngalamin itu bukan halusinasi?" "Enggak Bang, aku nggak pernah ngalamin yang seperti ini." Wina ngomong seperti itu. "Ya udah, kapan deh aku main ke rumahmu?" Ayo Bang, main Bang." Akhirnya sore itu juga sepulang kerja, Bang Iwan ini main. Bang Iwan terus ditemenin salah satu temennya Wina lagi main ke rumah. Ibunya Wina ini nggak tahu kedatangan teman-temannya Wina untuk ngelihat situasi yang ada di sana. Ya di situ ibunya Wina menyambut dengan baik. Terus Bang Iwan ini izin ke belakang, "Bu, numpang ke toilet ya?" "Oh iya silakan." Nah, Bang Iwan ini ke belakang. Terus nggak lama kemudian Bang Iwan ketika balik dari toilet, dia sambil senyum-senyum. Sambil dia senyum-senyum terus ngelihat ke arah Wina. "Kenapa Bang?" Bang Iwan ini bilang, "Udah, besok aja tak ceritain di kantor, jangan di sini, ada ibumu. Ntar takut ibu." "Ya wis Bang." Nah, dia sudah nggak sabar nunggu keesokan harinya, dia ingin tahu apa yang barusan dilihat oleh Bang Iwan. Akhirnya keesokan harinya, ketika di kantor, Wina langsung tanya ke Bang Iwan. Nah, Bang Iwan cerita, "Kamu tahu nggak Win, aku kemarin ketemu siapa?" "Ketemu siapa?" "Ya ketemu nenek-nenek yang kamu maksud itu." Jadi menurut Bang Iwan, nenek-nenek itu sudah lama tinggal di sana. Dan dia ini nggak suka kedatangan orang baru. Menurut Bang Iwan, si nenek ini kayaknya memang sudah lama banget tinggal di sana. Entah dia ini memang dulunya penghuni di situ, atau mungkin memang dia ini bangsa lelembut yang memang sudah menguasai daerah situ sudah lama. Pokoknya Bang Iwan sempat ketemu sama nenek-nenek ini, dan dia sebutkan bahwa dia paling nggak seneng kalau ada orang baru. Nah, waktu itu Bang Iwan cuma menyarankan ke Wina, "Win, kamu masih lama nggak tinggal di sana?" "Ya ibuku sih ngontraknya 2 tahun Bang, ya kurang 1 tahunan lebih. Kayaknya saranku kamu segera pindahlah dari sana, karena itu auranya negatif banget. Itu kayaknya pernah ada terjadi sesuatu di rumah itu, tapi aku nggak tahu apa.
Yang jelas sejarah rumah itu jelek lah pokoknya. Nah, menurut temannya Wina itu seperti itu si Bang Iwan ini. Hal ini disampaikan ke ibunya Wina. Bu, kata temanku yang bisa ngelihat yang kemarin kesini itu, di belakang itu ada penunggunya nenek-nenek yang sering nemuin aku. Nah, menurut temanku itu juga, rumah ini dulunya itu sejarahnya buruk. Ada kejadian yang pokoknya buruk lah di sini. Kata temanku, kita disarankan untuk segera pindah. Gimana, Bu? Nah, ibunya Wina bilang, kamu tahu sendiri lah, Win, tabungan kita itu kan belum cukup untuk pindah rumah. Ibu juga pingin pindah ke tempat yang lebih bagus. Karena ibu juga terganggu sama asap sampah di belakang itu. Ternyata ibunya Wina ini sering menegur si tuan rumah supaya nggak bakar-bakar sampah di belakang. Tapi tuan rumah ini kayak ngeyel orangnya. Di situ ibunya yang merasa terganggu. Akhirnya setelah mendapat penjelasan seperti ini, ditambah lagi juga ibunya waktu itu masih produksi kue, jadi Wina merasa kasihan juga ibunya yang masih harus merintis usaha dari nol lagi. Wina pun coba bertahan, dan ternyata gangguan-gangguan ini masih terus terjadi. Yang dialami oleh Adam, kenapa Adam seperti itu? Ini baru didapatkan Wina dari sepupunya si Yanuar itu. Ternyata selama ini Adam itu cerita semua ke Yanuar. Tapi Yanuar nggak menceritakan ini semua ke Wina. Sampai pada akhirnya Wina itu penasaran. Yan, kamu sering nggak sih diceritain Adam? Adam itu kenapa? Kok dia itu kayak gitu? Jadi Adam ini ternyata ketika pertama kali tinggal di kontrakan itu, dia sudah nggak mau untuk pergi ke toilet. Entah itu kencing, entah itu BAB atau mandi, sama sekali Adam nggak pernah menggunakan toilet belakang. Karena Adam ini ternyata, menurut yang diceritakan ke Yanuar, pertama kali Adam tinggal di kontrakan itu, dan pertama kali dia menuju ke toilet, dia itu sempat ketemu sosok, nggak tahu laki-laki atau perempuan, pokoknya sosoknya ini agak tinggi. Dia itu rambut depannya ini botak, yang panjang itu di belakang, dan disisir rapi banget. Tapi dia ini pakai bedak putih, terus dia pakai lipstik merah. Nah, dia ketemu sosok yang seperti itu. Adam itu bilang ke Yanuar, Yan, pertama dia ngobrol-ngobrol, itu di-screenshotkan semua ke Wina, percakapan antara Adam dan Yanuar ini. Nah, si Adam ini tanya ke Yanuar di screenshotnya itu, Yan, kamu percaya mistis nggak sih? Si Yanuar jawab, ya percaya nggak percaya sih, emang kenapa Adam? Aku loh pas tinggal di kontrakan ini, aku itu ditemuin sosok. Dijelaskan sosoknya seperti ini, kayak pakai bedak putih. Nggak tahu dia ini perempuan atau laki-laki, karena rambutnya disisir kayak gitu, aneh banget. Mirip semacam badut. Nah, sosok ini selalu menemui Adam. Pokoknya selalu nakut-nakutin Adam. Jadi 2 kali sempat Adam ini ke belakang, dia selalu ketemu sosok ini. Sampai pada akhirnya Adam nggak berani ke toilet. Jam berapapun itu, kalau Adam ini mau buang air kecil atau buang air besar, dia selalu keluar rumah, naik motor menuju ke SPBU. Dia bela-belain seperti itu. Nah, ketika mendapatkan info ini, Wina itu jadi miris juga. Kok kasihan banget Adam ini. Keesokan harinya dia coba ngomong sama adiknya itu, Dam, aku dapat info semua dari Yanuar. Kalau kamu kayak gini, ini bener nggak, Dam? Awalnya Adam nggak mau cerita, dia malu sama kakaknya. Terus akhirnya Adam pun cerita, iya mbak, aku tuh selalu ditemuin sosok ini. Gimana sih Dam? Sosoknya itu gimana? Terus Adam cerita, sosoknya itu kayak badut itu loh mbak. Pakai bedak putih banget. Terus dia tuh selalu melotot ke aku. Nah dia ini selalu nunggunya di situ, di depan toilet. Makanya aku nggak berani ke toilet. Akhirnya Wina cerita, Dam, kamu udah tahu nggak dari ibu? Kalau mbak itu sering ditemuin sosok nenek-nenek. Pertama kali mbak tinggal di sini. Iya mbak, aku juga dapat cerita dari ibu. Makanya rumah itu aneh. Tapi kita ya nggak bisa pindah, Dam. Kita harus nunggu sampai kontrakan ini selesai. Nah akhirnya hal ini didapatkan oleh Wina. Wina mulai cari info. Ini gimana caranya untuk menanggulangi hal ini. Dia tanya lagi ke Bang Iwan. Dia cerita ke Bang Iwan kalau si Adam, adiknya itu sering didatengin sosok yang wajahnya itu putih menyeramkan. Nah, sampai membuat Adam ini nggak berani ke toilet. Terus Bang Iwan bilang, kalau saranku sih kalian pindah. Udah nggak ada lagi, aku nggak bisa menanggulangi itu karena mereka ini kuat. Kata Bang Iwan, energi mereka ini kuat.
Karena rumah itu juga ada sejarah yang buruk. Jadi ada hubungannya. Mereka-mereka yang tinggal di sana, penghuni-penghuni itu, ada hubungannya dengan tempat ini. Jadi Wina belum tahu ini tempat apa sebenarnya. Dan Wina itu mengalami kejadian horor itu hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari juga dia selalu ditemuin sosok nenek-nenek itu. Setiap kali ketemu sosok nenek ini, si nenek itu selalu tanya, "Kowe turunane sopo kok wani-wani nih? Kok berani-beraninya kamu di sini?" Dan Wina nggak bisa jawab apa-apa. Sampai pada akhirnya Bang Iwan bilang, "Win, kamu pernah nggak sholat tahajud? Coba kamu sholat tahajud." Wina itu takut karena dia sering kali dapat cerita dari teman-temannya kalau sholat tahajud itu kebanyakan seringnya diganggu. Lah Wina percaya hal ini. Dia akhirnya sharing sama ibunya, "Bu, ibu pernah sholat tahajud nggak, Bu?" "Ya lumayan, Mbak. Kenapa? Kamu pengen sholat tahajud?" "Iya, tapi Wina takut." "Ibu mau nggak nemenin Wina bangun malam sholat tahajud?" "Iya, nggak apa-apa. Kapan? Nanti malam." "Iya, Bu." Akhirnya dari situlah Wina ini nyoba sholat tahajud. Dia dibangunkan ibunya itu sekitar jam 2 dini hari. Nah, pas Wina menuju ke belakang, itu kan dia matanya masih baru bangun tidur. Dia ini sekilas ngelihat ada sosok yang sempat diceritakan oleh Adam. Sosoknya itu jongkok. Jadi dia itu ternyata pakai baju putih yang kayak sutra. Terus wajahnya memang putih. Dan memang kepalanya itu depannya botak, belakang ini ada rambutnya. Rambutnya disisir rapi. Dan persis kata Adam bener. Dia ini kayak pakai lipstik. Dan di situ Wina juga nggak tahu ini sosoknya perempuan apa laki-laki. Yang jelas di situ Wina ngelihat sekilas dan sempat kaget waktu itu. Astagfirullahaladzim. Tapi sosok ini sudah nggak kelihatan lagi. Nah, pas ada di toilet dia wudhu. Wina itu ngerasa diperhatikan terus. Nggak tahu siapa yang memperhatikan, tapi dia kayak banyak yang memperhatikan di sekitarnya. Wina tetap bersikukuh untuk sholat. Akhirnya ibunya bilang, "Kamu sholat di mana, Mbak?" "Sholat di kamar aja, Bu." "Ya udah, ibu sholat di ruang tamu." Terus Wina pun mulai sholat tahajud di kamarnya sendiri. Pada saat dia ini sholat, tiba-tiba pintu itu kebuka. Nah ini percaya nggak percaya, Wina itu sempat awalnya itu mengabaikan hal ini, kayak nggak masuk akal. Karena pas Wina ini sholat, pintu itu kebuka, kriek. Sosok nenek ini datang lagi. Tapi bedanya, kalau sebelum-sebelumnya Wina nggak bisa gerak. Tapi pada saat itu ketika Wina sholat, dia masih bisa gerak. Dia lanjutkan sholat. Dia ruku, Allahu Akbar. Si nenek ini tetap masuk. Langsung si nenek ini duduk persis di depan Wina, memperhatikan Wina yang lagi sholat. Sambil dia ini gini. Pas Wina sholat, si nenek-nenek ini terus ngamatin Wina seperti itu. Wina ini benar-benar takut sebenarnya, tapi dia memaksakan diri untuk tetap sholat. Dan sampai rakaat terakhir dia salam, si nenek ini tetap ada di depannya. Begitu Wina noleh yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah sosok nenek ini sudah nggak kelihatan lagi. Nah dari situ Wina berpikir, ini kurang ajar banget, penghuni di sini ini kurang ajar. Nah besoknya dia penasaran, dia ngomong ke ibunya, "Bu, besok sholat malam lagi ya." Dia pengen melawan itu semua. Nggak mungkin, kalau dia ini sholat masih tetap diganggu, nggak mungkin. Seberani apa dia? Nah disitulah Wina ini sudah mulai punya kekuatan, dia mulai punya rasa percaya diri dalam dirinya. Keesokan harinya dia sholat malam lagi, ditemanin ibunya sholat malam di ruang tamu, Wina sholat di kamar. Ketika 2 kali sholat tahajud, si nenek ini nggak datang lagi. Sampai di beberapa rakaat kemudian, pas salam, Wina ini dengar ada hembusan nafas. Itu persis di sebelah telinga kirinya. Wina tahu kalau sosok nenek ini pasti nyoba mengganggu dia. Tapi Wina abaikan. Dia sholat lagi. Ternyata hembusan nafas ini semakin kencang. Kayak bener-bener nyoba untuk godain Wina. Disitulah Wina terus tetap sholat. Sampai sholatnya ini selesai, baru dia ceritakan ke ibunya. "Bu, aku tadi pas sholat digangguin." Ibunya diem. Ibunya nggak bahas apapun, ibunya diem. Tapi di situ Wina ini dalam hati kecilnya juga sempat mikir, ibu ini kok aneh. Biasanya ketika Wina cerita soal hal-hal gangguan-gangguan mistis, ibunya selalu membantah. Selalu kayak menyangkal hal itu. Tapi pada saat itu, ibunya Wina ini diem. Kayak seolah-olah, jangan-jangan ibu ini juga diganggu. Tapi ibu nggak cerita. Akhirnya hal ini pun berlalu. Di situ Wina masih sering cerita
ke Bang Iwan itu, "Bang, aku sudah sholat tahajud, Bang. Terus gimana? Apa yang ngerasa beda di kamu?" Ya Wina cerita secara jujur, "Aku ngerasa aku lebih percaya diri, aku lebih nggak takut. Nggak seperti yang sebelum-sebelumnya." Nah, ya itu maksudku. Kamu kalau bisa teruslah istiqomahkan itu. Kamu bangun malam, kamu sholat, kamu pede aja. Kalau bisa, kamu jangan takut sedikit pun sama mereka. Kalaupun dia datang atau nakut-nakutin kamu pas sholat, kamu jangan takut. Itu memang cara dia untuk nakutin kamu, supaya kamu takut. Kalau kamu sudah punya takut, dia pasti akan lebih berani. Pokoknya itu kuncinya. Nah, Wina akhirnya mulai berani, dia bilang ke adiknya si Adam itu, "Dam, kamu coba deh sholat tahajud." Nah, Adam bilang, "Nggak berani aku, Mbak. Kalau bangun malam nggak berani. Kalau wudhu kan harus di belakang, pasti sosok itu ngeliatin lagi." "Udahlah, Dam, kamu harus berani. Kita tinggal di sini masih lama. Nggak mungkin kita mau kemana lagi, ya kita harus tinggal di sini." Nah, akhirnya Adam setelah dikasih tahu seperti itu, Adam belum sempat untuk sholat tahajud. Nah, pada suatu ketika, siang itu ketika Wina ada di kantor, hujan itu turun dengan deras sekali. Seluruh Surabaya ini hujan deras. Dan banyak laporan-laporan dia lihat di Facebook, dia lihat di Instagram dan lain sebagainya, banyak informasi yang mengabarkan Surabaya itu banyak yang tergenang banjir. Nggak lama kemudian sekitar jam 4:30 sore, ibunya Wina itu kirim pesan ke Wina, terus kemudian ibunya ini memfoto kondisi rumah. Ternyata rumah kontrakannya itu banjir. Jadi yang difotokan oleh ibunya Wina, barang-barang ini sudah terapung semua. Disitulah Wina semakin stres. Nggak pernah sebelum-sebelumnya dia mengalami hal yang semacam ini. Selama puluhan tahun dia tinggal di rumahnya sendiri, di rumah lamanya itu, nggak pernah ada banjir, sekalipun hujan deras. Tapi pada saat itu ketika dia tinggal di kontrakan, baru itu dia ngalamin banjir dan dia ngelihat sendiri barang-barang yang ada di dalam rumahnya itu terapung semua. Dia cuma memikirkan barang-barang elektronik yang ada di kamarnya, terus buku-bukunya, baju-bajunya itu letaknya ada di bawah semua. Gimana kondisinya? Akhirnya setelah dia pulang kerja, dia langsung menuju ke rumah kontrakan dan ternyata benar. Baru sampai di depan gang, ini sudah banjir. Motor ini sudah nggak bisa masuk. Kalaupun dipaksakan, motor Wina pasti akan tenggelam. Akhirnya di situ Wina ngelihat banyak orang-orang kampung sana itu yang motornya ini diparkir di luar. Terus mereka masuk jalan kaki. Wina niru-niru itu. Motor ditaruh luar, dia titip ke tukang parkir, dia masuk. Dan kondisinya itu sampai selutut banjirnya. Semakin masuk ke dalam rumah, itu banjirnya semakin ke atas. Di situ Wina semakin stres. Kondisi gelap, hujan lebat, lampu mati, apalagi di dalam rumah banjir. Rasanya waktu itu stres banget. Begitu dia masuk rumah, ibunya Wina ini minta maaf, "Maaf ya Mbak, kondisinya kayak gini, ini salah ibu." "Udah Bu, nggak ada yang perlu disalahkan. Yang sudah terjadi ya wes, ini sekarang kita cari solusi." "Solusinya gimana?" "Ya udah Mbak, nunggu sampai surut. Itu barang-barangmu beberapa sudah ada yang bisa diselamatkan, tapi ada beberapa yang sudah terlanjur hanyut. Coba kamu cek sendiri." Lah Wina akhirnya buka kamarnya. Begitu pintu kamar ini dibuka, dia sudah nggak bisa berpikir lagi. Atap kamarnya itu jebol. Mungkin karena genteng bocor, kena hujan yang begitu derasnya, membuat akhirnya atap ini jebol. Dan ada beberapa hal ganjil yang dilihat Wina waktu itu. Jadi persis di bawah atap yang jebol itu, ada beberapa kain warna putih yang sudah lusuh. Dan kayak ada semacam bercak-bercak darah yang sudah kering. Terus ada juga tali pocong di situ. Wina kaget ngelihat ini, loh kok bisa ada seperti ini? Artinya bahwa barang-barang ini tadinya ada di atas plafon, terus kemudian jebol, akhirnya turun ke bawah. Hal aneh lainnya adalah air yang ada di kamarnya Wina ini, airnya itu warnanya kemerah-merahan. Jadi kayak bekas darah yang campur dengan air banjir itu. Wina kaget, dia teriak-teriak ke ibunya, Bu, ini emang gini Bu airnya, coba deh, aneh banget di sini." Ibunya ketika ngelihat di situ juga kaget, "Loh, kok warnanya kayak gini Mbak, kok merah Mbak?" Ibunya juga kaget, karena ibunya bilang sebelumnya ketika banjir itu menggenang di dalam rumah, kamar Wina itu ya airnya biasa seperti yang lain. Tapi pada waktu Wina datang ke situ, airnya ini sudah berwarna kemerah-merahan. Terus Wina juga cerita, "Ini kain apa Bu? Coba Ibu lihat."
ibunya ini saking jijiknya, beliau itu nggak mau megang kain tersebut. Karena kain ini terlihat lusuh, kayak bekas bercak-bercak darah yang sudah mengering. Nah, Wina akhirnya ambil tongkat, dia ambillah kain ini, dikeluarkan keluar, dimasukkan ke dalam kresek. Dia sudah nggak tahu lagi, ini kain apa dan masih ada lagi atau enggak. Nah, sekitar 2 hari setelah itu ketika air ini surut, ternyata banyak benda-benda yang aneh yang tenggelam di situ. Jadi ada semacam kayak gunting, ada semacam kayak bekas batu-batu, pokoknya aneh-aneh di situ. Yang Wina ini yakin bahwa barang-barang ini asalnya dari plafon. Jelas ada orang yang sengaja menaruh benda-benda ini di atas plafon. Dan akhirnya ketika atap ini jebol, benda-benda ini pun jatuh ke bawah. Wina sendiri masih nggak tahu ini benda apa, yang jelas yang tahu adalah orang yang pernah menempati rumah ini sebelumnya. Entah tuan rumahnya, entah orang yang pernah ngontrak di rumah ini sebelumnya. Setelah mengalami musibah banjir itu, banyak barang-barang Wina ini yang harus dibuang. Karena kondisinya sudah hancur semua. Wina ngelihat si Adam ini makin stres. Waktu itu Wina sempat bilang ke Adam, "Dam, ada nggak sih Dam temenmu yang bisa kamu inepin? Coba deh kamu cari temen, kamu nginep lah sementara di rumah temenmu. Kalau memang kamu nggak bisa nginep di rumah temenmu, Mbak deh yang ngekosin kamu mau nggak ngekos?" Tapi di situ Adam bilang, "Enggak Mbak, kalau aku ngekos bingung aku makannya. Aku kan kalau makan itu cocoknya sama masakannya ibu. Aku bingung lah Mbak, udah aku di sini aja." "Kamu serius nggak apa-apa Dam? Kamu tak lihat loh dari awal itu nggak pernah keluar rumah. Ibu nyangkanya kamu stres, kamu ini kenapa toh Dam?" "Ya itu Mbak, aku tuh takut aja di belakang. Kayak penunggunya itu loh selalu ngeliatin aku, kayak ngancam aku terus." Ini menurut Adam seperti itu. Ternyata ada cerita lain lagi. Setelah Adam diganggu sosok yang ada di toilet itu, Adam ini sering mimpi. Dan mimpinya itu kayak nyata, persis seperti yang dialami Wina. Tapi yang ditemui Adam ini bukan seperti yang ditemui Wina, yang sosok nenek-nenek. Yang ditemui Adam ini, sosoknya laki-laki, rambutnya itu lancip di depan. Terus dia ini ada taring, jadi mirip Dracula. Sosok ini suaranya itu besar. Dan dia selalu ngomong ke Adam, "Kamu kalau ikut aku, kamu tak jamin enak. Nggak usah tinggal di sini." Adam itu selalu nggak mau ketika bertemu sosok ini. Terus Adam ceritakan ini ke Wina. Ketika Wina dengar cerita ini dari Adam, Wina itu malah semakin jengkel. Ini kenapa sih kok selalu ada hal-hal semacam ini ketika mereka pindah di kontrakan tersebut? Sebelum-sebelumnya, Wina, ibunya, dan juga Adam itu jarang banget mengalami kejadian-kejadian mistis. Tapi semenjak mereka tinggal di kontrakan tersebut, kok banyak kejadian mistis, kejadian ganjil. Wina semakin penasaran tapi dia juga jengkel. Akhirnya setelah beberapa bulan dia tinggal di sana, Wina sudah mulai membiasakan diri. Ketika dia tidur, dia itu sampai bisa merasakan, wah ini pasti datang lagi nenek. Dia bisa merasakan. Jadi pas Wina tidur, dia itu tiba-tiba kayak ada perasaan yang membuat dia itu pengen bangun. Jadi kayak ada yang bangunin, itu nenek-nenek itu kayak mau datang. Wina sudah tahu. Nah, jadi Wina di situ bisa siap-siap. Dan ternyata benar. Nggak lama kemudian sosok ini datang, Wina itu berusaha untuk bergerak, dia berusaha untuk teriak. Dan pada saat itu dia bisa ngomong. Akhirnya ketika nenek-nenek ini ngomong, "Kowe anake sapa?" "Aku putune Mbak." "Kenapa?" "Apa Mbah? Gak oleh ta? Aku ini ngontrak di sini." "Kenapa?" Akhirnya si nenek ini, "Loh, kowe iki sapa? Kowe keturunane sapa? Kok wani-wanine?" "Ya aku wani apa?" "Ya saya berani, kenapa emangnya?" "Kenapa? Saya ngontrak ini bayar kok. Kenapa? Ini rumahmu. Kenapa memangnya?" Terus si nenek ini sudah nggak bisa ngomong lagi, terus dia pun keluar. Nah, semenjak kejadian itu, Wina ini sudah mulai berani dan dia sudah bisa gerak. Nggak seperti sebelum-sebelumnya ketika nenek ini datang dia nggak bisa gerak. Waktu itu Wina sudah bisa gerak dan dia sudah bisa lebih berani dari sebelumnya. Sampai pada akhirnya, Wina ini waktu pulang kerja, dia kepikiran bawain sesuatu untuk ibunya dan juga Adam. Biasanya memang Wina ini kadang beli pisang goreng atau beli terang bulan atau apa. Tapi sore itu dia penasaran karena gak jauh dari rumah kontrakannya itu ada warung makan mie ayam yang terkenal di situ. Pokoknya setiap hari rame. Dia penasaran,
Karena sebelumnya Wina nggak pernah nyoba mie ayam ini. Akhirnya dia beli di mie ayam tersebut, dia bungkus 3. Pas waktu nunggu mie ayam ini jadi, ada salah satu perempuan di situ yang keluar. Dia bawa mangkok, kayaknya anak pemilik dari mie ayam itu. Terus dia yang nyapa lebih dulu. Loh, Wina. Loh, siapa ya? Dian. Nggak ingat. Barulah di situ Wina, oh alah Dian. Dian ini adalah teman SD-nya Wina. Wina sendiri baru tahu kalau ternyata penjual mie ayam ini adalah bapaknya Dian. Nah, ketika tahu bahwa Wina yang beli mie ayam, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, gimana kabarmu, kamu tinggal di mana? Barulah di situ Wina tahu, ternyata Dian ini juga baru pindah di situ sekitar 2 tahunan. Sebelum-sebelumnya, si Dian ini tinggalnya ada di daerah Pantai Kenjeran sana. Terus kemudian dia pindah di situ karena bapaknya ini punya usaha mie ayam. Setelah ngobrol-ngobrol itu, akhirnya si Dian ini tanya, kamu sekarang tinggal di mana, Win? Masih di rumah lama itu kan? Enggak, aku pindah di dekat sini kok, di kontrakan sini. Di mana? Di situ loh yang rumah nomor sekian, disebutkanlah oleh Wina. Terus dia nyambung loh. Itu bukannya yang dekat masjid kecil itu ya? Lah iya, sebelah masjid itu ada rumah, di sebelahnya lagi ada rumah, terus masuk ke dalam. Loh, itu kan kontrakannya Pak Prapto. Loh, kamu kenal? Bapakku sih yang kenal, cuman kalau bapakku sudah tahu sih ceritanya tentang kontrakan itu. Masa kamu nggak tahu? Nah, inilah yang membuat Wina akhirnya penasaran. Dia ngorek-ngorek lagi sampai mie ayam yang tadi sudah jadi, sudah tinggal dibawa pulang, ini nggak dibawa pulang. Sampai mie ayam ini dingin karena Wina cari informasi ke Dian soal rumah itu. Dian akhirnya cerita, ini kata orang-orang sini sih Win, karena kan yang beli di mie ayam bapakku itu kan banyak dari orang-orang sini. Yang mereka cerita-cerita sampai bapakku itu tahu. Bapakku ini 2 tahun di sini sudah tahu tentang semua orang-orang di sini sejarahnya seperti apa. Sampai juga rumah kontrakan Pak Prapto. Karena waktu itu sebelum Wina ngontrak di kontrakan itu ada beberapa orang yang ngontrak di sana. Dan mereka ini langganan mie ayamnya bapaknya Dian itu. Lah si orang yang ngontrak di rumah Pak Prapto itu cerita, setiap malam anaknya itu selalu nangis terus. Nah, ketika dibawa ke orang pintar, si orang pintar ini bilang, kamu pindah aja dari situ. Itu rumah itu mengandung energi negatif. Jadi rumah itu dulu kayaknya pernah dibuat sesuatu. Kamu nggak bisa lah menyingkirkan itu semua, nggak bisa. Satu-satunya cara kamu harus pindah. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang ikut ngomongin hal ini. Sampai ada tetua-tetua yang ada di sana itu kemudian angkat bicara. Memang dulu ibunya Pak Prapto itu adalah dukun beranak di situ. Jadi orang-orang dulu di sekitaran tahun 80-an kalau mau melahirkan itu selalu dibawa ke ibunya Pak Prapto ini, pemilik kontrakan itu. Nah, di belakang yang sekarang ditempati Wina di kontrak itu, dulunya digunakan untuk tempat bersalin. Tapi selain itu, katanya ibunya Pak Prapto ini juga menerima praktek untuk aborsi. Selain itu juga ada berita-berita miring seputar ibunya Pak Prapto ini. Mereka orang-orang kampung itu mengenal ibunya Pak Prapto ini sebagai seorang dukun santet. Sampai pada akhirnya beliau ini pada suatu ketika tiba-tiba hilang. Nggak tahu kemana, pergi kemana. Anak-anaknya semua ini mencari keberadaan ibunya, dicari kemana-mana. Sampai pada akhirnya ada kabar bahwa ibunya itu tiba-tiba berada di Ngawi. Letaknya ada di area Alas Ketonggo. Nggak tahu apa yang dilakukan si ibu ini di sana. Dijemputlah oleh keluarga. Ketika dijemput, beliau ini sudah kayak orang linglung, nggak tahu apa-apa. Nah, dibawa pulanglah kembali ke rumah. Ketika ada di rumah juga seperti itu. Dia sama sekali nggak mengenali anak-anaknya. Bahkan dengan orang-orang terdekatnya pun, beliau sudah nggak mengenali lagi. Jadi, sudah hilang, benar-benar hilang ingatannya. Nah, hal itu terjadi sampai sekitar 2 tahunan. Terus beliau mengalami sakit yang parah sekali, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu dia kembang amben sakitnya ini. Dia cuma terkapar di tempat tidur, nggak bisa bangun, terus-terusan seperti itu sampai dia ini meninggal. Dan konon katanya ketika dia meninggal, itu susah sekali untuk dimakamkan. Banyak sekali hal-hal yang aneh terjadi waktu itu. Dan makamnya pun ternyata dimakamkan nggak jauh dari sana. Nah, menurut orang-orang,
dulu si ibunya Pak Prapto ini punya banyak ingon-ingon atau banyak peliharaan yang memang sengaja didatangkan untuk diletakkan di situ sebagai penjaga. Ketika ada orang datang ke sana untuk minta penjagaan tokonya maupun dia minta untuk nyantet seseorang, selalu dia ini mengeluarkan ingon-ingonnya satu. Ingon-ingonnya banyak banget di situ. Jadi ini yang dipercaya oleh warga sekitar bahwa ingon-ingonnya ini sampai hari itu masih ada di sana. Dan katanya mereka ini sudah nggak mau diusir. Karena mereka tinggalnya di sana dan sengaja ada beberapa benda-benda keramat yang ditancapkan di sana. Untuk supaya mereka ini nggak bisa keluar dari rumah itu. Nah inilah yang membuat rumah ini jadi angker. Wina ketika mendapat cerita ini dari Dian, awalnya percaya. Tapi ada terbesit dalam hati Wina itu yang dia bilang kok kayaknya nggak masuk akal. Tapi hal ini akhirnya diceritakan juga ke ibunya Wina. Terus disitulah ibunya Wina ini bilang ke Wina, "Mbak, ayo keluar mbak, cari nasi goreng." Loh ini loh ibu sudah tak belikan mie ayam. "Enggak mbak, ayo keluar dulu, ibu mau cerita." Ternyata ibunya Wina ini ngajak Wina keluar. Ibunya ini mau cerita, dia takut cerita di sana. Barulah ketika makan nasi goreng itu, ibunya Wina ini cerita, "Mbak, sebenarnya pas pertama kali datang ke kontrakan itu, ibu ini sudah diganggu. Sampai kemarin malam pun ibu ini diganggu, tapi ibu nggak mau cerita ke kamu sama Dek Adam. Karena nanti kalian malah nggak kerasan tinggal di sana, sedangkan kita ini masih lama tinggal di situ." Nah, Wina juga menyesalkan loh, kenapa kok ibu nggak cerita dari awal, kan kita bisa pinjem ke siapa dulu, cari kontrakan yang lain. Ibu ngapain nyiksa seperti ini? Kan kalau kayak gini ibu juga tersiksa. Berapa lama ibu diganggu? Nah ternyata ibunya Wina cerita, ketika ibunya Wina ini mendapat cerita dari Wina, yang Wina diganggu oleh sosok nenek-nenek itu, ternyata ibunya Wina ini sering juga didatengin sosok nenek-nenek itu. Dan apa yang diucapkan oleh nenek-nenek ini sama. "Kowe anake sapa? Kowe keturunane sapa? Kok wani-wani nih nang kene?" Selalu itu yang ditanyakan oleh nenek-nenek ini. Dan setelah mendapat cerita ini, Wina kemudian berpikir, "Sudah bu, gini aja bu, biar aku yang pinjem ke Om Edi. Aku mau pinjem uang, nanti uang ini kita cari kontrakan. Kita sudah nggak bisa lagi tinggal di sana. Kasihan adik Adam juga. Pokoknya kita harus sesegera mungkin pindah dari sana." Nah, beberapa waktu kemudian, sang tuan rumah ini bilang, pokoknya Pak Prapto waktu itu bilang ke ibunya Wina bahwa ibunya Wina ini disuruh segera pindah. Lah kan aneh, ibunya Wina bilang, "Loh Pak, kan saya masih ada 1 tahun lebih, kok disuruh pindah?" "Ya nggak apa-apa kalau saya disuruh pindah, uang saya kembalikan yang 1 tahun." "Ya nggak bisa, pokoknya ini pindah, karena penunggu di sini ini nggak terima bu. Yang diganggu itu saya sama adik-adik saya. Dia ini pengennya sampean pindah dari sini." Terus ibunya Wina menyangkal. Sebenarnya dalam hati kecil ibunya Wina, ini kesempatan untuk pindah, tapi beliau ini masih mengharapkan haknya. Paling enggak ya uang yang 1 tahun itu dikembalikan. Tapi si Prapto ini ngotot. "Nggak bisa bu, karena uang yang sudah masuk." "Ya jangan gitu dong pak. Kalau memang nyuruh pindah, ya kembalikan. Kan kami masih ada 1 tahun lebih." Pak Prapto ini bilang, beliau itu sering diganggu, adik-adiknya pun juga sering diganggu oleh penunggu yang ada di sini. Katanya mereka nggak terima ditempatin oleh Wina dan keluarga. Karena katanya juga nggak masuk akal, rumah ini sering dibuat sholat, mereka nggak suka. Lah terus ibunya Wina menyangkal, "Loh saya ini kan muslim ya, kewajiban saya sholat. Kalau saya nggak boleh sholat ya gimana? Nggak masuk akal bapak itu." Terus Pak Prapto ini ngotot, "Pokoknya kalau nggak mau nanti adik saya yang datang. Adik saya ini keras bu orangnya bu, nanti bisa main kasar bu." "Ya saya nggak peduli, saya laporkan polisi." "Ya sudah, kalau nggak percaya ibu tunggu aja besok." Ternyata keesokan harinya datanglah adiknya Pak Prapto ini. Dia kayaknya memang sudah bawa senjata. Siang itu Wina ini posisinya ada di kantor. Ibunya berulang kali telepon, dia bilang, "Mbak, ini loh mbak, adiknya Pak Prapto ke sini. Ngancam-ngancam mbak." "Ya udah bu, tak teleponkan polisi aja." Wina pun melaporkan ini ke polisi. Terus ketika 2 orang polisi ini datang meluruskan masalahnya, si Pak Prapto dan adik-adiknya ini bilang kayak bahasanya itu memfitnah ibunya Wina. Mereka bilang kalau ibunya Wina ini sering cari gara-gara di situ, sering buang sampah sembarangan, bahkan sering bikin onar di situ.
Nah, inilah yang membuat ibunya Wina ngerasa kok kayak gini Pak Prapto dan adik-adiknya. Di depan polisi itu mereka kayak berkelit. Akhirnya hal ini pun didamaikan oleh pihak kepolisian. Ibunya Wina berusaha untuk tetap tinggal di sana dan Pak Prapto pun mengiyakan. Tapi setelah pihak kepolisian ini pergi, Pak Prapto mengancam lagi ibunya Wina untuk disuruh segera pergi dari situ. Pokoknya situasi pada saat itu benar-benar aneh, menjengkelkan. Dan akhirnya Wina ini mendapat pinjaman dari omnya itu, dan dia mulai cari kontrakan yang lain. Sampai pada akhirnya dia sudah dapat kontrakan, dan mulailah ibunya Wina ini pindah ke rumah kontrakan yang baru itu. Nah, ketika masa-masa perpindahan itu, ada beberapa barang yang harus dimasukkan ke mobil pickup, dan itu diperlukan sekitar 3 kali pulang pergi membawa barang-barangnya. Terakhir kalinya ketika barang-barang terakhir dimasukkan ke mobil pickup, Wina itu sempat ngeliat ada sosok yang pernah dilihat oleh Adam. Sosok ini ngintip dari belakang dan itu kelihatan jelas banget. Pada saat itulah Wina bisa ngeliat jelas sosoknya, wujudnya. Jadi sosok ini ngintip dari belakang persis di samping kamar mandi. Sosok ini kelihatan wajahnya itu putih banget kayak pakai bedak. Terus bibirnya itu merah merona kayak pakai lipstik. Dia ngintip, matanya melotot tajam ke arah Wina. Nah, saking jengkelnya Wina karena hari itu hari terakhir, malam itu dia pasti sudah nggak tidur situ lagi. Didatenginlah sosok ini, dia menuju ke belakang ke toilet. Begitu sampai di belakang, sosok ini sudah nggak terlihat lagi. Terus Wina akhirnya mohon maaf, di situ dia kencing. Dia kencing di toilet, dan dia sengaja nggak menyiram air kencingnya itu, saking jengkelnya. Terus di situ Wina ini teriak, kalau kamu berani kamu muncul sekarang, wujud sekarang. Coba kamu jangan pengecut. Nah, ketika Wina ngomong seperti ini, dia dengar lagi ada suara desahan nafas. Langsung Wina noleh, nggak ada apa-apa. Nah, inilah yang membuat Wina bingung. Dia sudah jengkel, tapi dia nggak bisa ngelihat wujud dari sosok-sosok tersebut. Akhirnya setelah itu, Wina pun keluar dari rumah tersebut, sudah nggak ada barang-barang lagi di sana. Dan setelah barang-barang sudah naik ke mobil, Wina pun pergi menuju ke kontrakan yang baru. Sesampainya di kontrakan yang baru itu, malam pertama ketika dia tinggal di sana, itu suasananya adem banget. Sangat jauh berbeda dengan rumah kontrakan yang sebelumnya, di rumah Pak Prapto itu. Dan ketika Wina ngelihat ada kain yang jatuh itu, Wina yakin kalau ini ada hubungannya dengan ibunya Pak Prapto yang dulu pernah praktek aborsi di situ. Jadi setelah mengalami kejadian-kejadian itu, Wina akhirnya berpikir ternyata hal-hal semacam ini itu benar-benar ada. Dan Wina sendiri ini mengalami. Orang-orang yang sama sekali belum pernah mengalami hal-hal mistis yang parah seperti itu akhirnya bisa mengalami hal yang semacam ini, termasuk juga ibunya Wina dan juga adiknya Wina. Ketika ada di rumah kontrakan yang baru, Adam ini sudah bersikap seperti biasa. Waktu itu Wina ngelihat Adam ini lagi makan di meja makan sambil kakinya mendongkrong. Dia menikmati banget makan malamnya waktu itu. Dan dia pergi ke toilet juga dengan biasa. Wina tanya ke Adam, "Dam, gimana? Ada yang aneh nggak?" "Enggak mbak, alhamdulillah mbak, sudah benar-benar plong aku mbak. Ternyata memang rumah itu yang aneh mbak. Ya wis ada, mudah-mudahan dengan rumah ini kita bisa menata hidup lagi yang lebih baik. Dan semoga juga usaha ibu semakin berkembang." "Ya mbak, bismillah mbak." Dan sampai cerita ini diturunkan, Wina masih tinggal di kontrakannya yang baru itu. Usaha ibunya juga berjalan lagi seperti biasa. Dan Wina juga masih kerja di perusahaan swasta yang dulu itu. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Wina di Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.